Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang kami hormati guru kami Ustadz Qais Syamroni, pada sahabat-sahabatku pengurus anak cabang Ansor dan Bangsar Kecamatan Genuk yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hadirin peserta ngaji At-Tibyan yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng kitab At-Tibyan karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dalam hal ini fokus pada qanun asasi. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sebaiknya menjadi nahdiyin yang baik dalam bergaul dan dalam memahami setiap teks agama, sehingga dikatakan tanyalah pada orang-orang yang ahlinya. Maka pada poin-poin saat ini adalah tentang bagaimana kita berorganisasi untuk tidak sekedar diam, tapi bagaimana kita menyampaikan kebaikan, mengajak orang-orang untuk ma'ruf dan mencegah orang lain untuk meninggalkan kemungkaran. Dan juga bagaimana ketika berinteraksi dengan orang lain. Nanti akan diterangkan dengan jelas oleh Ustadz Qais Syamroni, tapi sebelumnya mari kita buka bersama dengan bacaan Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli natis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada Ustadz Qais Syamroni, waktu dan tempat kami persilakan. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekhina wa syekhina mu'allimina ustadina wa jami' ikhwanina minal muslimina usan mu'allif hadal kitab Simbah Haji Hasyim Asy'ari, usan Mbah Marus Al-Mutaqaim Marzuki Mu'assis Lirboyo usulihim wa furuhim wa menintasabba ilahim wa menahsana ilahim syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanulan aja condong sapa sira kabeh ilal ladzina marang wong akeh zalamu kang wis padha zalim sapa alladzina, zalamu kang wis padha nganiaya sapa alladzina, fatamassakum mongko sebabe ngenani ing sira kabeh apa annarun neraka. Al-Hud, surat Hud ayat 113. Mbah Hasyim menulis ayat ini untuk memberikan satu garis tegas bahwa NU tidak boleh
condong kepada kezaliman. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Condong saja tidak boleh, apalagi mengikuti. Condong saja nggak boleh, apalagi mensetujui kezaliman. Ini sama dengan yang kemarin, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atir rasul wa uli amri minkum. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintah. Tapi wa ulil amri minkum di dalam tafsirnya ada garis tegas. Selama pemerintah itu tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Itu garis tegasnya. Ketika zalim, ketika bermaksiat, maka kita tidak boleh condong apalagi mengikutinya. Akan tapi perkembangannya kita harus paham antara syariat kita dan antara kebangsaan. Ada kalanya menurut syariat salah, tapi kalau undang-undang tidak melarang, kita juga tidak boleh untuk melampaui batasnya. Contohnya dulu Gus Dur itu koyok-koyok belo Inul. Ditanya oleh satu Habib, kula mboten setuju kali Inul mboten. Tapi Inul nggak bisa dihukum karena Inul tidak melanggar undang-undang di Indonesia. Saya sama dengan Bang Juro Rama Irama tentang itu bisa menimbulkan generasi itu nggak bagus. Saya setuju, tapi Inul nggak bisa dihukum karena Inul tidak melanggar undang-undang. Inilah kita di Indonesia. Nanti kita ke bawahnya kita akan tahu bagaimana Mbah Hasyim di dalam memberikan arah-arahan dalam kita berbangsa dan bernegara, juga kita di dalam beragama. Tapi kita nggak boleh condong, apalagi mengikuti. Tapi tidak boleh brutal, gitu loh. Nanti selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ku padha ngreksa sapa sira kabeh angfusakum ing awak dhewe sira kabeh wa ahlikum lan ahli sira kabeh ngreksa annara direksa annara sang annara ing neraka ngreksa annara ing neraka wa qudha kang utawi urup-urupe nar iku annasu menungso wal hijaratu lan watu alaiha iku tetep ing atase nar malaikatun utawi malaikat hiladun kang kasar sidadun kang keras oleh nyiksane la yaksuna ora tau duraka utawa ora tau nulayani sapa malaikat Allah ing Allah ora tau nulayani ma ing perkara amarahum kang wis perintah sapa Allah ing malaikat wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa malaikat ma ing perkara yuk maruna kang den perintah sapa malaikat ing ma. At-Tahrim ayat 6. Ayat ini yang artinya hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Yang neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Di dalamnya malaikat yang kasar, yang keras. Di dalam tidak ada kompromi penyiksaan. Malaikat sifatnya layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat, nulayani perintah Allah, selalu patuh kepada Allah. Ayat ini kalau dikonsepkan di dalam Nahdlatul Ulama adalah ini, bahwa kita harus yakin bahwa Nahdlatul Ulama adalah satu organisasi besar yang di dalam menyampaikan ahlu sunnah wal jamaah, risalah Rasulullah, semuanya disampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi dimanipulasi, semuanya disampaikan, dan ini adalah sebuah keyakinan bahwa Nahdlatul Ulama adalah pewaris ulama yang di dalamnya menyampaikan risalah Nabiullah Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi dimanipulasi.
Artinya Nahdlatul Ulama ini yang akan membawa kita ke dalam surga dunia dan surga akhirat. Kalau demikian maka keluarga kamu semuanya jangan sampai lepas keluar dari Nahdlatul Ulama. Ku anggusakum masuk ke Nahdlatul Ulama wa ahlikum. Ahli kita juga masuk semuanya ke dalam gerbong besar, rumah besar Nahdlatul Ulama. Apa artinya? Sejak dini kita harus mendidik anak. Yuk cari informasi. Misalnya mondok ke anak, pondok iki aplikasinya kemana? Pondok iki ahlu sunnah wal jamaah panda. NO ponda, kiai ini sanate ngenah apa enggak? Ini menjadi penting dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa keluarga kita, ahli kita harus sama dengan kita ahli sunnah wal jamaah ala Nahdlatul Ulama. Penting juga kita mengenalkan Nahdlatul Ulama di keluarga kita. Ojo sampai ku angusakum bapaknya menjadi bangser, anaknya organisasi lain yang malah musuhan karo bangser. Anak kita harus dikenalkan. Saya kemarin juga seneng dulu ada anak kecil di pakaian bangser kecil itu loh. Tidak apa-apa. Dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum nar. Dalam konteks NU ya begitu, bahwa keluarga kita, keturunan kita, nasab kita harus sama dengan kita. Bernasabkan secara kultur, secara organisasi, adalah nasab-nasab Nahdlatul Ulama. Sanad ilmu harus sama. Sanadnya apa ya? Mbah Hasim, Sarang, Lirboyo, Tebuireng, Ploso, Meranggen, pondok-pondok sepuh yang jelas Nahdlatul Ulama. Ya, itu yang dimaksud menurut pemikiran saya demikian. Ku anggusakum wa ahlikum nar. Kalau kita NU kuat, maka ahli kita, keturunan kita harus senasab dengan kita dalam gerbong besar, rumah besar Nahdlatul Ulama. Kalau perlu anaknya sudah besar, SMA diajak ngaji ala Nahdliyah, kumpulan ala Nahdliyah. Ini tanggung jawab kita. Ku anggusakum wa ahlikum nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh iku kalladzina kaya wong akeh qalu kang ngucap sapa alladzina sami'na midanget sapa kita. Wa hum halih utawi alladzina iku la yasmauna ora padha ngrungu sapa alladzina. Al-Anfal ayat 21. Ini ada dua kalimat sami'na dan la yasma'u yang sama-sama dari kata-kata sami'a. Dan janganlah wala takunu kalladzina qalu sami'na, janganlah kamu seperti orang yang berkata sami'na, saya mendengar. Wa hum la yasma'un, tapi dia tidak bisa mengambil daripada apa yang dia dengar. Dia mendengarkan yang hak tapi tidak bisa mengambil yang hak. Ini kalau di dalam Al-Quran asbabun nuzulnya orang-orang kafir itu, kalau Mas Diyaul Haq kemarin gitu, Abu Jahal ketemu Rasulullah mendengarkan perkara yang hak tapi tidak bisa mengambil yang hak sehingga tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu pula kita mendengarkan yang hak tapi nggak bisa mengambil, itu jangan demikian. Sing lucu meneh, akeh wong foto karo kiai tapi kelakuane malah bertolak belakang dan menciderai kiai itu sendiri. Fotone. Gitu. Terutama itu loh kalau mau calonan, ujuk-ujuk foto karo kiai ini, foto karo kiai ini, tapi kelakuane ora koyok. Itu sama saja. Wala takunu kalladzina sami'na wa hum la yasma'un. Yang pertama itu mendengar, yang kedua kata la yasma'un itu tidak bisa menerima. Sekarang kan banyak itu. Nah, kita jangan seperti itu. Yang hak kita dengar dan kita ikuti. Apa artinya? Artinya kalau kita menganggap bahwa kiai-kiai kita
Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Said Akil berfatwa, kita dengar, ya kita ikuti. Jangan malah kita itu bertolak belakang tanpa ilmu, membantah tanpa ilmu, tidak pantas. Kalau setelah struktural yang di atas sudah berkata demikian dengan musyawarah yang baik, maka kita sami'na wa ata'na. Ini dalam rangka Mbah Hasyim memberikan garis tegas seperti itu. Kemudian dilanjutkan inna syarad dawabi, teman setuhune luweh ala-alane gegremetan. Adabah itu dalam tafsir saya lihat perkara sing mlaku ning bumi, baik itu berakal maupun tidak berakal. Mbah iku ndek akal, mbah ora akal. Mbah iku kewan, mbah menungso, yang dimaksud itu. Inna syarad dawabi, temasune luweh ala-alane pira-pira gegremetan indallahi ing dalem mungguhe Allah, ing dalem ngersane Allah. Iku asummu kang budek, albukmu kang bisu. Alladzina rupane wong akeh, layak kiluna kang ora iso angen-angen sapa alladzina. Ini sama dengan yang atas. Yang paling dibenci Allah, sak jelek-jeleke makhluk Allah. Kalau menurut di dalam pandangan Allah, sejelek-jeleknya makhluknya Allah, maksudnya niki yo sing duwe akal menungso, iku ya asummu albukmu. Sama dia tidak bisa mensuarakan yang hak dan tidak bisa mendengar yang hak. Ngrungokke perkara hak ora gelem, menyuarakan yang hak juga enggak mau. Siapakah mereka itu? Alladzina la yaqilun, orang-orang yang tidak mau berpikir dengan jernih. Dikandani, ojo masang togel, ojo dadi bandar togel, efek elek. Iku kan perkara hak lagi, perkara hak, tapi karena dia itu telinganya itu, hatinya wis ditutupi karo hawa nafsunya, maka tidak bisa mendengarkan yang hak. Malah awake dhewe sing amar ma'ruf nahi mungkar sing apik malah diseri-serii. Mereka mengapa demikian? Alladzina la yaqilun, karena mereka tidak menggunakan akalnya dengan baik. Lah terus piye, Pak? Yo awake dhewe engko ning ngisore Mbah Hasyim yo sabar. Kita itu diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah itu nanti di bawah Mbah Hasyim mengatakan yo awake dhewe kudu sabar. Wal takun lan becik ana. Wal takun lan becik ana iku mingkum tetep saing sira kabeh sapa umatun golongan. Ya tauna kang ajak-ajak sapa umat ilal khairi maling kebagusan. Wa ya'muruna lan perintah sapa umat perintah bil ma'rufi kelawan agawe bagus. Wayan hauna lan nyegah sapa umat anil mungkari anduh saking kemungkaran. Wa ulaika utawi mengkono-mengkono umat hum ya ulaik iku al muflihuna, pira-pira kang bejo-bejo kabeh. Ali Imran ayat 104. Ini Mbah Hasyim menegaskan kembali di antara kita, cara organisasi kita itu harus ada yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada divisi itu sendiri, ada divisi itu. Jadi ora kabeh organisasi iku mikir bangun gedung ora. Tapi ada yang divisi khusus yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini harus ada. Di NU harus beda dengan yang lainnya. NU harus ada satu umat, satu golongan yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada. Kalau tidak ada, itu berarti tidak NU. NU itu harus ada itu. Maka kita harus tetap amal ma'ruf tetap berjalan, nahi mungkar juga terus berjalan, seimbang, selaras, seirama. Nah, itu. Karena itu bagian dari garis-garis besar landasan didirikannya Nahdlatul Ulama.
Kalau nanti ada orang yang saya amal ma'ruf aja Pak, saya belum saatnya ahli mungkar, ya tidak apa-apa. Belum saatnya ahli mungkar nggak apa-apa, yang penting ahli ma'ruf terus. Tapi harus yang ahli mungkar tetap ada terus. Itu. Karena itu menjadi sebuah keseimbangan dunia. Dunia itu kalau nggak seimbang, maka akan terjadi kekacauan. Betul. Dunia itu harus ada keseimbangan, harus ada malam, harus ada siang. Harus ada kemarau, harus ada musim hujan. Kalau kemarau terus gimana? Maka rusak. Kalau hujan terus rusak. Harus ada seimbang antara kemarau dan musim hujan. Kalau malam terus nggak bisa bekerja, kalau siang terus tidak bisa istirahat, maka harus ada keseimbangan. Semoga kita tetap seimbang. Yojo organ terus, anak bojo tetap diopeni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu lan padha tulung-tulungana sapa sira kabeh alal birri ing atase kebagusan wa taqwa lan wedi maring Allah. Wala ta'awanu lan aja tulung-tulungan sapa sira kabeh alal ismi ing atase penggawe dosa wal udwani lan penggawe nganiaya. Wattaqulan wedya sapa sira kabeh Allah innallaha sak temene Gusti Allah taala iku syadidul iqabi zat kang banget olahe paring tatrapan utawa paring siksa. Al-Maidah ayat kalih. NU didirikan satu harus ta'awun alal birri wat taqwa. Ta'awun alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ini adalah satu harga mati juga ini, tidak bisa. Karena bahwa la ta'awanu alal ismi wal udwan, tidak boleh tolong menolong di dalam dosa dan membuat zalim kejahatan, tidak bisa. Gitu loh. Maka awake dhewe juga tidak ada toleransi di dalam masalah perkara-perkara yang sifatnya maksiat, sifatnya dosa. Umpamanya awake dhewe wis pokoke ansor bangsar 1 bulan dikasih dana 10 juta supaya kemaksiatan yang di Indonesia yang melanggar undang-undang juga itu dibiarkan. Itu tidak bisa kita. Tidak bisa. Karena apa? Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tidak bisa. Yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Dan ini nanti semoga menolong kita di hadapan Allah. Kalau kita juga pernah mengatakan bahwa yang hak ini hak, yang batil kita katakan batil. Nah, nak wani ngono kan cara awake dhewe sok diakoni santri Mbah Hasim pantes ngono lho. Ini haram apa halal? Halam. Halal as. Cara jawabe iki rak tegas iki terus ketok. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina isbiru. Padha sabar sira kabeh. Wasabiru lan merdi-merdi sabar sapa sira kabeh. Warabitulan padha njaga sapa sira kabeh. Wattaqulan padha takwa sapa sira kabeh Allah la'alakum menawa sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sira kabeh. Lah inilah Mbah Hasim di dalam perjuangan kita amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti ada sandungan-sandungan yang besar. Orang yang beriman tidak boleh kemudian anarkis atau putus asa. Anarkis salah awake dhewe. Putus asa dosa. Lalu bagaimana? Isbiru wasabiru, sabar. Wis sabar, Pak. Yo dikuat-kuatke sabar meneh. Wis sabar kon kuat-kuatke sabar meneh. Ya kita lah menyampaikan. Ini bagaimana, Pak? Kita udah 6 bulan audiensi masalah togel. Tapi hasilnya hanya 30%. Bahkan turun 20%. Kita sudah terus hasilnya ya mung 30% medun selawe 35. Tapi apa kemudian polsek kita bakar ya salah. Itu tidak sesuai konon asasi Mbah Hasim Asy'ari. Yo disabarke. Ora kuat apa?
Ini kesabaran sudah habis, ora ono. Ini bahasa ora ono kesabaran. Isbiru wa sabiru. Kedua-duanya harus dilakukan. Isbiru sabar. Wah, entek sabar Pak. Wa sabiru merdi-merdi, muat-muat ke sabar. Nah, tapi Pak Yam kemarin kok marah, kok ngamuk. Loh, marah itu terkadang diperbolehkan. Al-ghadab qad yakunul wajibah. Ngamuk itu terkadang diwajibkan. Nak sing dikandani iku ora patek nglegewo. Digetke gen kaget gen ngerti. Tapi terkadang saja ngono lho. Kadang-kadang awake dhewe ngamuk pada satu hal yang perlu untuk disuarakan keras. Tapi setelah itu awake dhewe ya kudu isbiru wasabiru. Ya kaya awake dhewe ndeloki kemudian yang di atas kita sudah tenanan, yang di atas malah kaya ngono ki mau. Wah, piye iki? Ya tetap isbiru wasabiru. Pelan-pelan lah. Kata Quraisy Shihab itu juga termasuk guru-guru kita. Ada orang yang cita-cita ingin merubah dunia, ora iso. Didunke sak Indonesia ora iso, sak kota ora iso. Sak keluarga ora iso. Akhirnya dia sadar, hanya ingin merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Artinya apa? Artinya bahwa usaha kita itu juga digantungkan pada bagaimana Allah untuk merubah keadaan dunia ini. Nak urung wayahe, ya ora wayah-wayah. Mbok awake dhewe kaya apa? Tapi kita harus tetap sebagai organisasi harus tetap berjuang. Wayat una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tetap itu. Hasilnya kita tidak boleh untuk menjadi tolak ukur. Sing penting awake dhewe wis amar ma'ruf nahi munkar. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim, tetap sabar. Lah esuk ngono meneh sabar. Lho saya itu pernah ketemu itu loh. Kalau polisi ketuanya polisi yang wilayah itu. Nah, itu kondo. Aku ki nembaki sikile wong sing nyolong motor iki ra kena diitung. Tapi kejahatan itu seperti rambut, saiki digundul sesuk tukul meneh. Kejahatan itu seperti rambut digundul entek resi to, Pak. Wah, hebat ya, entek resi ya. Protokol jalan protokol sing ora ana. Kios-kios togel. Engko suwe-suwe ya tukul meneh kaya rambut dinengke ya tukul meneh. Awake dhewe ya nyukur meneh. Ayo disampaikan lagi. Amar ma'ruf nahi munkar. Yus kuwi kuat-kuatan. Selama dunia ini masih ada, antara hak dan batil akan selalu ada. Ya awake dhewe mau ora sah anarkis, ya ora sah putus asa. Isbiru wasabiru. Wa'tasimu lan padha ceceklana sapa sira kabeh bihablillahi kelawan agamane Allah. Ning tafsir ngoten. Bihablillahi kelawan agamane Allah. Jami'an khalis kabehane. Wala tafarraqu lan aja pisah-pisah sapa sira kabeh. Wadhkuru lan padha ilinga sapa sira kabeh. Nikmatullahi ing nikmate Gusti Allah. Alaikum ing atas sira kabeh. Id kuntum ing dalem nalikane ana sapa sira kabeh iku a'daan. Piro-piro musuh wonten tafsir ai qoblal Islam sadurunge Islam iku do musuhan bar Islam fa'alafa nuli nglulutake sapa Allah baina qulubikum ing dalem antarane ati sira kabeh fasbahtum mongko dadi sapa sira kabeh binikmatihi kelawan nikmate Gusti Allah dadi iku ikhwanan padha seduluran. Artinya apa? Artinya di dalam organisasi Nahdlatul Ulama kita berjamaah dan berjamiyah harus ada persatuan. Di dalam jamaah dan berjamiyah harus ada persatuan. Wala tafarraqu dan jangan sampai ada perpisahan. Ingatlah kembali sebelum Islam. Bagaimana nikmat Allah diberikan setelah Islam datang. Sebelum Islam yang asalnya saling bermusuhan, saling kelahi terus menerus. Setelah Islam datang, hati oleh Allah dibuat saling
bersaudara, saling mengasihi. Ini adalah sebuah anugerah yang besar sekali. Pecah belah kira ana manfaate. Isine dadi bagikan hidup di dalam neraka. Wis sak keluarga awake dhewe karo bojo gegeran ora enak, Mas. Turu ora enak, melbu mentu wis ora enak. Itu adalah bagian siksa dari Allah. Dari apa? Dari tafarruq, dari perpisahan itu. Tapi kalau kita satu ikatan di dalam jamaah dan berjamiah, satu tujuan, maka itu adalah sebuah nikmat yang besar sekali. Nikmat yang besar sekali. Fasbahtum binikmatihi ikhwana. Dan ini diantara bahasa membuat jamiah Nahdlatul Ulama supaya apa? Kita tidak berpisah-pisah, tapi kita dalam sebuah gerbong besar, satu tujuan, mengibarkan panji-panji Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyampaikan kembali kemurnian apa yang menjadi risalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanaza'u lan ojo persulayaan sapa sira kabeh. Fatafsalu mongko dadi sebabe apes sapa sira kabeh. Wa tadhabu lan ilang. Apa ri hukum kekuatan sira kabeh. Wasbiru lan padha sabar sira kabeh. Innallaha sak temene Gusti Allah iku ma'as sabirina sartane wong-wong kang padha sabar kabeh. Al-Anfal 46. Ini juga menegaskan kembali wala tanaza'u. Perpisahan, permusuhan apa akibatnya? Fatafsalu, kelemahan. Wa tadhhabu hukum, kekuatan kita hilang, kita lemah, kita nggak ada kekuatan. Kita di organisasi Nahdlatul Ulama sekarang ini kan macam-macam. Kemarin tiba-tiba ada edaran Lirboyo garis lurus menyelamatkan NU. Ini jelas hoax yang luar biasa. Ketika membuat satu organisasi yang mecah dari NU, itu sebetulnya tidak ada kekuatannya, malah membuat satu kelemahan. Kalau organisasi sudah memutuskan demikian, ya kita ikut. Wah, ora cocok karo ketuane, Pak. Ya ora cocok. Tapi karena dia sudah terpilih jadi ketua, ya kita ikut. Sok 5 tahun ganti wong meneh. Sebab nek ora cocok-cocokan, mesti wong urip ki ati ora padha, mesti ana sing cocok, ana sing ora. Karena kita sudah terikat di dalam organisasi, cocok ora cocok, kita harus mencocokkan diri. Nah, terus tanazu dadine apes, tidak punya kekuatan. Bahunya sakno. Maka di dalam menghadapi itu semuanya isbiru, yo sabar meneh. Sabar. Saya itu waktu Gus Dur mau diguncang. Saya itu Gus Dur mau di Lirboyo, saya sempat megang astone nuntun sowan Gus Maksum. Beliau itu menyampaikan demikian. Sama Yai Maksum saya masih ingat. Sebelum Gus Dur bercerita, Yai Maksum itu kan waktu itu asam uratnya akut. Mbak Maksum ngendikan, Gus, ojo itu sing lucu-lucu yo. Aku nguyu ki awakku lara. Mbah Maksum itu seorang jawara itu. Terus kemudian Gus Dur berkata demikian, nggih Gus, kula sowan iki. Kula badhe maringi kabar. Dari Jakarta sampai Jawa Timur. Kiai-kiai sepuh yang saya sowani pesennya sama. Napa Gus niku? Kula ken sabar. Gus Dur suruh sabar. Padahal kadose wong sak Indonesia niku mboten wonten sing sabare kados kula. Gus Dur kaya padahal wong Indonesia iku ora ana wong sing sabare kaya kok kula tasih kon sabar melih. Nyuwun pangestune. Nggih Gus, muga-muga jenengan sabar. Lho, jenengan kongkon kula sabar melih. Lah kula kurang sabari napa? Masyaallah. Mbah Muntaha terus semuanya mengatakan Gus Dur kan sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Lah NU memang begitu. Ya seperti kemarin lah.
Biasanya NU untuk jatah menteri agama. Ujug-ujug iki ora entuk. Piye NU? Apakah ngamuk? Apakah berontak? Apakah ngerecoki negara? Ya ora. Kecewa lumrah lah. Tapi akhirnya isbiru innallaha ma'as sabirin. Ya sudahlah. Ini betul. Wah, Pak Said kurang tegas. Ora. Beliau sudah membaca bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita mengambil keputusan. Innamal mu'minuna ang pestine utawi pira-pira kang iman iku ikhwatun seduluran. Iku ikhwatun sedulur. Fa aslihu mongko ngrukunna sapa sira kabeh baina akhawaikum ing dalem antarane pira-pira sedulur sira kabeh. Wattaqu lan padha wedi sapa sira kabeh Allah ing Allah la'allakum menawa sira kabeh iku turhamuna den welasi sapa sira kabeh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang beriman itu ikhwah saudara. Fa aslihu, di dalam ayat ini titik beratnya adalah islah. Di dalam organisasi itu mestilah wong iki mesti ana tanazuke, ana tafaruke, ana tidak samanya. Itu pasti ada. Sudah jangankan yang besar, yang kita nenggenduk saja, ansor bangsor kadang-kadang ada gesekan, ada perbedaan, ada perpecahan. Itu satu hal yang biasa. Kita harus islah, harus mengislahkan. Solah itu baik, bagus. Suatu hal yang kurang bagus harus ditata kembali menjadi lebih baik bagus, diislahkan. Jadi kalau ada perpecahan itu manusiawi, harus dikelola. Apa cara mengelolanya? Islah, ditata lebih baik lagi. Ojo kemudian wah pokoknya ora cocok nak deknen, ya iku ora NU iku. Kita organisasi ono ora cocok entuk, tapi harus islah. Latihan noto ati, latihan sabar. Ayo islah, ayo bareng-bareng meneh. Wong tujuan kita adalah dalam gerbong besar Nahdlatul Ulama dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum lamun temesune alladzina iku fa'alu padha nglakoni sapa ladina ma ing perkara yu'adzuna kang den tuturi, kang den tuturake sapa alladzina bi kelawan ma lakana mengko yakti ana sapa lakana yakti ana apa fa'alu mayu adzuna iku khairan luwih bagus lahum kedue alladzina wa asadda lan luwih banget apane tasbitan netepine iman wa idza lan nalikani lakana khairal lahum la atainahum yakti bakal maringi ingsun Allah ing alladzina milladuna ing dalam ngersa ingsun Allah paring ajron ing ganjaran aziman kang agung wala hadainahum lan yakti paring hidayah sapa ingsun ing alladzina paring siraton ing dalan mustaqiman kang jejeg. An-Nisa 76 78. Ini kalau dilaksanakan, lau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairul lahum wa satasbita. Nah, la tanazau isbiru wattaqu ini dilaksanakan, islah kita laksanakan, maka kebaikan akan kita terima. Kemudian Allah akan memberikan ajron azima, pahala yang besar. Bukan hanya itu saja, Allah akan memberikan petunjuk sirata mustaqimah. Nak podo-podo menurunkan egonya, gengsinya, gelem diislahkan, yo ganjaran kabeh. Yo mungkin wingi aku sing rada emosi, aku salah. Yo ora wis podo. Saling memaafkan ganjaran. Kemudian saling baik, akan ada pencerahan lebih bagus lagi. Loh. Makanya kalau ada sudah islah lah. Kalau ada perpecahan, ojo dibelokene ojo. Islah itu yang jalan yang sesuai konun asasi. Ojo kalau kadang kayak gini, ojo. Kalau ada perpecahan, jalan satunya adalah islah. Diislahke, dirukunke, diapike.
Itu konun asasi. Nah, iku dilakukan maka ajron azima. Walladzina utai wong akeh jahadu kang padha perang sapa alladzina fina ing dalam ingsun ing dalam agama ingsun lanah diannahum yakti teman-teman paring hidayah sapa ingsun ing alladzina paring hidayah subulan ing pira-pira dalan. Wa innallaha lan temene Allah iku lamal muhsinina yakti sartane wong-wong kang agawe bagus. Al-Ankabut 29. Ki dalam masalah jihad iku hal-hal yang kemarin dituliskan itu adalah bagian daripada jihad. Kalau itu dilaksanakan, islah dilaksanakan, memperbaiki amar ma'ruf nahi munkar dilaksanakan, pasti Allah akan memberikan jalan. Angger dilakoni engko mesti ana dalane. Wah engko piye? Ora usah piye-piye. Innallaha wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan membela orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan itu akan dibela Allah. Allah akan membela kita, memberikan kekuatan kepada kita, menunjukkan kita, menunjukkan jalan-jalan kita. Itu pasti. Jadi ketua piye ya? Jadi ketua ya. Ora usah piye-piye wis kadang ditunjuk, sudah bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lama'al muhsinin. Pasti akan diberi jalan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya maca selawat sing akeh. Walladzina lan wong akeh istajabu kang padha nyembadani sapa alladzina li rabbihim maring pangerane alladzina wa aqamu lan padha jumenengi sapa alladzina as-sholata ing salat wa amruhum lan utawi perkarane alladzina iku sura den musyawarahake apa amruhum bainahum ing dalam antarané alladzina wa mimma sing perkara razaqnahum kang wis paring rezeki sapa ingsun ing alladzina yungfikuna padha nafahake sapa alladzina. Lah iki urunan iki. Orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, selalu nyembadani, selalu panggilan Allah diikuti dan melakukan sholat, tanda-tandanya itu gelem musyawarah. Wong iku mau nak sholate api, manut karo tuntunan agama, kudu gelem musyawarah. Wong ora gelem musyawarah iku perlu dideloki salate gendah apa ora. Sebab runtutane Quran iku, runtutane istajabu rabbihim wa aqamu sholata wa amruhum syura bainahum. Jadi wong sing iso diajak musyawarah iku wong sing ahli salat, iku luwih iso diajak musyawarah. Sebab apa? Jak jamaah we gelem ndekne no. Dijak jamaah iku gelem apa meneh jak musyawarah. Lalu apa pentingnya musyawarah? Sesuatu kalau dimusyawarahkan maka menjadi tanggung jawab bersama. Terus dilakoni bareng-bareng, dilaksanakan bersama-sama. Kemudian bahasa mengingatkan dalam Al-Qur'an ini wa mimma razaqnahum yunfikun. Lah kowe kan mesti rezeki karo Gusti Allah. Ayo infak kanggo biayai yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Infak. Cocok ketuane Ansor Pak Mas Budi. Ora usah proposal. Infak dhewe-dhewe insyaallah kecukupan. Lah nang nyumbang piye diterima, wong nyumbang wis ora ento. Kita menghargai orang lain. Tapi ora usah nge proposal ning wali kota, ora usah. Biar terhormat kita. Sithik-sithik wali kota aja lah. Kita mendirikan NU didirikan dalam rangka apa? Wa mimma razaqnahum wong nak gelem iman, gelem amal soleh, gelem sholat, gelem musyawarah. Gusti Allah pakai fi'il madhi wa mimma razaqnahum yunfikun. Wis tak kei rezeki. Fi'il madhi kan wa razaqna razaqa. Itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi kan wis to, sudah wis disiapke. Wa mimma razaqnahum ora yarzuku tapi razaqnahum fi'il madhi. Rezekine wis diselehke. Karena wis dikeke diambil wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayo kanggo yunfikun kanggo urunan lah, kanggo urunan. Yunfik kanggo urunan. Ngono. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pun alhamdulillah. Qur'an ayat lagi. Walladzina ittaba'uhum
bi ihsanin radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang apa? Walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu kita lanjutkan besok. Kemudian besok sudah ada keterangan dan hadisnya lebih terperinci dan lebih bagus. Kalau ada pertanyaan kembalikan pada moderator Ustadz Aminuddin. Alhamdulillah kita sudah dengarkan bersama keterangan yang begitu jelas, dan ini sangat runtut sekali kalau boleh kita sedikit simpulkan. Dari awal bagaimana Kyai Hasyim mengutip dari ayat-ayat Al-Quran, orang berorganisasi itu ya sami'na, dan juga tidak hanya sami'na tapi juga mengikuti, bukan sami'na wa hum la yasmaun, ngrungokke tapi ora gelem melok. Setelah itu bagaimana juga kita tidak hanya setelah mendengarkan berani untuk menyampaikan kebenaran itu sendiri atau melarang dari hal-hal yang buruk direntetkan. Kemudian kalau kita melakukan sendiri tentunya tidak bisa. Tadi disampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, perlu ada sokongan. Jadi misalnya seperti yang kita ada tokoh yang sudah menyampaikan kebaikan, kalau kita tidak cukup bisa menyampaikan dengan lisan, kita bantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ada sokongan dari pihak lain, karena organisasi mesti kan orangnya macam-macam. Ono sing berani maju, ada yang berani nyokong dana dan seterusnya. Tadi disampaikan begitu. Kalau sudah itu dilakukan semuanya dengan bersama-sama, kemudian diperintahkan untuk isbiru wasobiru, rentetannya sabar dan sabar. Sabar itu terus mboten diam nggih. Tadi kita sendiri melakukan perjuangan itu sampai 6 bulan. Dan alhamdulillah menghasilkan, walaupun belum sepenuhnya tapi minimal kan meminimalisir yang dulunya ketok banget terus akhirnya tidak ketok sampai kemudian merapat ke rumah. Nanti tinggal beberapa langkah lagi, semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rentetan yang sangat memang cara berdakwah itu begitu. Kalau kemudian terjadi cekcok atau biasalah perjalanan organisasi saling membantu, ono sing iren dan seterusnya, kowe kok ora tau ngewangi, kok ora gelem maju dan seterusnya. Tadi disampaikan juga wa'tasimu bihablillah, kudune ngerti nak iki awake dhewe berjuang ki hablillah, cekelan karo. Jadi kalau terjadi perbedaan, yang diutamakan adalah kesamaannya. Podo-podo nyembahe karo Gusti Allah, podo-podo kecekelane karo Al-Qur'an, nabine ya siji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kemudian kok terus-terusan bersengketa wala tanaza'u. Ya kan tadi disampaikan begitu ya, yang kemudian menyebabkan kita akan kehilangan rahmatnya Allah. Terus bersabar, karena kesabaran itu akan membuahkan hasil. Dan bagi siapapun yang bisa mendamaikan, maka lakukanlah. Karena percecokan itu mesti ada dalam organisasi. Tapi ada tokoh yang mungkin bisa menyatukan dari perbedaan-perbedaan itu sendiri. Dan cara bahasane itu kalau ibarat rumah ki ono sing dadi paku, ono sing dadi reng dan seterusnya. Nah itu satu kesatuan sehingga menjadi sebuah rumah. Dan seterusnya, setelah itu Allah memberikan iming-iming pahala yang begitu besar bagi kita yang sudah melakukan hal itu semuanya. Sehingga ditambahi dengan bahasa innallaha malaikatus sholuna nabi. Nak wis kabeh mau wis cukup ditambahi karo sholawat. Mergo nak sholawat niku ngantengake ati kan biasane ngoten ya. Jadi paling ngantengake ati.
itu mungkin sedikit saja kesimpulan yang tadi jelasnya ya seperti tadi yang diungkapkan oleh beliau Ustadz Qais Jamroni. Mungkin ada dari teman-teman yang bertanya. Nah, kalau tidak kita cukupkan karena sudah malam. Mohon maaf tadi mulainya rada mundur sedikit karena teknis ya. Kalau gitu mari kita tutup. Nanti kita mohonkan doa kepada Ustadz Qais Jamroni. Dari saya awal hingga akhir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semuanya oleh Allah selalu memberikan hidayah, selalu mendapatkan kesabaran, ketakwaan. Semoga sabar menghadapi kahanan yang seperti ini, dan umat Islam yang ada di Indonesia khususnya oleh Allah dipersatukan, tidak saling tanajuk dan tafaruk, tapi ada islah besar yang menjadikan semuanya menjadi satu kesatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengibarkan panji-panji risalah Nabiullah Muhammad SAW. Kita prihatin. Jangan ada kata senang dan ada kata kebencian kepada sesama saudara yang muslim, yang mukmin. Kita prihatin dan semoga semuanya diberi oleh Allah hidayah dan islah, dan kita sama-sama ahlu sunnah wal jamaah yang lagi viral saat ini. Dan mari saya mohon satu Fatihah untuk Yai Hanif Muslih yang baru sedo. Saya ziarah tadi malam. Kalau meranggen ya jelas ahlu sunnah wal jamaah, karena Nurul Burhaninya itu yang untuk apa? Untuk manakib ya dari sana. Nah, ibaratnya wong-wong do mangan enak so nyembelih ayam lho nak pas manakiban. Nah, kita tawasul ke sana, semoga kita semuanya termasuk santri beliau meneruskan perjuangan beliau ala ahli sunnah wal jamaah ala nahdhiyah ala diniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an mubarakan fi ta'atika ya Allah. Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna syarri ba'idna wa qdi hawaijana ya Allah fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.